Kisah ini bukan tentang ketenaran, tapi tentang jalanan, kemarahan, dan bertahan hidup. Ia tumbuh di lingkungan keras di mana musik bukan sekedar hiburan, melainkan pelarian dari kekacauan hidup. Ia menciptakan lirik sebagai ungkapan keresahan, musik sebagai perayaan kebersamaan, dan gitar adalah senjatanya. Inilah kisah hidup Lars Fredriksen, gitaris Rancid yang membawa amarah, solidaritas, dan semangat punk ke panggung dunia. Kisah kali ini diawali oleh seorang pria bernama Lars Erik De Pello atau yang lebih dikenal Lars Fredriksen. Ia lahir 30 Agustus 1971 di San Francisco, Amerika dari pasangan John De Pello dan Mina Fredriksen. Ia memiliki adik laki-laki bernama Robert De Pello atau Rob yang kelak dikenal sebagai musisi sekaligus jurnalis majalah musik yang sangat terkenal. Menurut Wikipedia, Mina sang ibu adalah seorang imigran dari Denmark yang pindah ke Amerika untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ia adalah orang yang selamat dari pembantaian Nazi selama Perang Dunia Kedua dan konon ia menyaksikan langsung seorang perwira Nazi membunuh seluruh keluarganya selama pendudukan Jerman di Denmark pada tahun 1940. Di sisi lain, masa kecil Lars Fredriksen adalah sebuah cerita tentang perjuangan, harapan, dan pencarian identitas di tengah lingkungan yang penuh kekerasan. Ia menghabiskan masa kecilnya di apartemen kecil, di mana kehidupan tersebut kemudian membentuknya menjadi sosok yang keras, berani, dan blak-blakan. Di sekolah, Lars dikenal sebagai anak yang nakal, selalu berkelahi dengan siswa lain, membuat keributan sampai dikeluarkan dari sekolah. Kemudian ketika berusia 15 tahun, ia merasa menemukan jati dirinya setelah mendengarkan musik punk untuk pertama kalinya. Dan saat itu ia mulai mendengarkan musik dari beberapa band Inggris seperti UK Sub, The Business, dan Sam 69. Lars sangat menyukai lirik dari musik punk karena kejujurannya dalam membahas kehidupan nyata seperti pengangguran, perkelahian, persahabatan, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan. Baginya, punk bukan sekedar genre musik tetapi komunitas yang memberi ruang dan ia merasa menemukan keluarga baru yang selalu mendukungnya meski berasal dari latar belakang yang berbeda. Pada tahun 1987, Lars mulai belajar bermain gitar secara otodidak karena terinspirasi oleh Mick Jones dari band The Clash. Ia kemudian terlibat di skena punk Bay Area hingga membentuk band street punk bernama The Bruisers. Bersama band tersebut, ia terus mengasah kemampuannya dengan menciptakan lirik yang membahas kesetiaan, pengkhianatan, dan kehidupan jalanan. Selain itu, ia selalu menulis puisi dengan frasa yang menjadikannya sebagai figur penting dalam gerakan street punk Amerika yang jujur dan agresif. Di periode tersebut, Lars mentato seluruh tubuhnya dengan gaya old school street punk yang sederhana namun penuh makna. Ia memiliki tato tengkorak, pisau, botol, dan tangan mengepal sebagai bentuk perlawanan. Ia juga memiliki tato bertuliskan Street Family untuk melambangkan persahabatan, keluarga, dan perjalanan hidup di jalanan. Dalam budaya street punk, tato adalah simbol loyalitas, solidaritas, dan penolakan terhadap norma sosial yang dipaksakan. Baginya tato bukan sekedar hiasan tubuh tetapi identitas pernyataan hidup seorang punk dan ingin sekali menghapus stigma tentang tato yang selalu dikaitkan dengan tindakan kriminal. Pada tahun 1989 ia bertemu dengan Tim Armstrong untuk pertama kalinya yang saat itu sedang menggelar pertunjukan bersama Ocean Ivy. Pertemuan tersebut adalah titik awal untuk persahabatan mereka yang digambarkan oleh para jurnalis sebagai hubungan paling ikonik dalam sejarah punk modern. Selain memiliki latar belakang yang sama, mereka berdua ternyata berasal dari keluarga kelas pekerja yang hidupnya serba kekurangan. Pengalaman dan masa kecil yang pahit membuat Lars dan Armstrong memiliki ikatan yang kuat, hingga mereka bukan seperti teman biasa tetapi seperti saudara yang saling menjaga, melindungi, dan saling mendukung.
Pada tahun 1990, Lars memutuskan keluar dari rumah dan memilih bekerja di perusahaan mebel untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia sempat menjadi kru dan produser musik untuk beberapa band seperti Agnostic Front, The Business, dan masih banyak lagi. Bahkan pada tahun 1992, Lars menjadi gitaris untuk band Inggris yaitu UK Sub karena permainan gitarnya yang luar biasa. Ia selalu membawakan musik dengan ritme yang cepat, kasar, dan penuh energi tanpa menggunakan teknik yang rumit. Ia jarang sekali melakukan solo gitar karena baginya gitar adalah alat ekspresi dan perlawanan, bukan untuk pamer skill yang berlebihan. Ia juga mulai dikenal karena penampilannya yang nyentrik seperti rambut mohawk, jaket kulit, celana sobek, dan sepatu cat atau boot tentara. Pada tahun 1993, Lars dihubungi oleh tim Armstrong yang saat itu sedang mencari gitaris dan tim memintanya untuk bergabung dengan Rancid karena ia percaya dengan kemampuannya. Awalnya ia menolak permintaan sahabatnya karena saat itu ia akan menggelar tur Amerika bersama UK Sub. Lars bahkan menyarankan kepada tim Armstrong untuk merekrut Billie Joe dari Green Day yang saat itu belum terkenal. Namun karena Billie juga sibuk dengan Green Day, Lars akhirnya mau bergabung karena tidak ingin mengecewakan sahabatnya yang telah ia anggap seperti saudaranya sendiri. Bergabungnya Lars ke dalam formasi membuat musik Rancid berubah menjadi lebih agresif. Dan aksi panggung yang liar adalah kombinasi dari energi fisik yang tak terbendung. Selain selalu berlari dan berteriak di atas panggung, Lars juga selalu mengepalkan tangan ke arah penonton sebagai salam persatuan untuk menyatakan jika mereka semua adalah saudara. Nama Lars semakin dikenal oleh banyak orang setelah Rancid merilis album keduanya pada tahun 1994 dan album tersebut adalah album yang merubah hidupnya menjadi lebih baik. Ia mulai menunjukkan pemikirannya dengan melontarkan komentar kasar seperti menyerang pemerintahan, aparat, dan masyarakat konservatif. Ia juga selalu mengatakan tentang kebebasan individu karena Lars ingin menikmati hidup sesuai dengan caranya sendiri. Menurut majalah Metal Hammer, Lars menganut ideologi punk sayap kiri yang dipengaruhi oleh budaya street punk dan oi Inggris yang berfokus pada persaudaraan dan perlawanan sosial. Secara umum, pandangan tersebut berkaitan dengan anarkisme dan anti-otoritarian sebagai bentuk penolakan terhadap otoritas negara yang menindas, kebrutalan polisi, dan sistem kekuasaan hierarkis. Ia dikenal sangat menjaga etos DIY yang menjunjung tinggi nilai kemandirian, solidaritas, dan penolakan terhadap komersial berlebihan. Baginya etos DIY bukan sekedar slogan atau gaya hidup tetapi cara untuk bertahan, sikap politik, dan bentuk loyalitas terhadap komunitas. Punk juga menurutnya bukan sekedar tentang jaket kulit, rambut mohawk, atau tato di seluruh tubuhnya, tapi kemarahan sosial yang lahir dari kemiskinan dan keterasingan. Ideologi tersebut kemudian muncul di album ketiga Rancid yang resmi dirilis pada tahun 1995. Selain membahas isu tentang perjuangan dan kelas pekerja, album tersebut menampilkan cover ikonik yang diciptakan seorang ilustrator politik bernama Eric Rocker. Gambaran seorang punk di cover albumnya mencerminkan kehidupan masyarakat miskin yang harus bekerja di bawah bayang-bayang sistem yang menindas. Kemudian keberhasilan album ketiga mereka menjadikan Rancid sebagai salah satu band street punk paling berpengaruh di Amerika. Menurut seorang kritikus Amerika, Lars dianggap telah membawa warna baru bagi gerakan street punk dengan vokalnya yang kasar, serak, dan agresif. Ia tidak takut menunjukkan sisi paling menyakitkan dalam hidupnya karena Lars percaya jika kejujuran di atas segalanya. Ia selalu menciptakan lirik yang membahas tentang masa kecilnya untuk mewakili banyak orang yang mengalami kehidupan yang sama. Setelah itu ia kemudian membangun jaringan dengan skena oi dan street punk internasional yang menjadikannya sebagai figur paling penting dalam gerakan punk modern. Menurut sebagian orang, Rancid tanpa Lars mungkin tidak sekeras dan sepolitis saat ini karena ia adalah otak di balik keberhasilan narasi dari Rancid. Di sisi lain,
Penampilan Lars yang identik dengan skinhead dan Oi selalu dikaitkan dengan gerakan supremasi kulit putih atau neonazi. Padahal lagu Rancid sendiri membahas tentang persatuan, antifasis, dan anti-rasisme untuk menegaskan jika mereka tidak mendukung gerakan Nazi atau supremasi kulit putih. Mereka juga dikenal selalu bergaul dengan orang dari berbagai latar belakang dan selalu menentang segala bentuk diskriminasi. Bahkan ketika Rancid menggelar pertunjukan di Inggris setelah merilis album keempatnya pada tahun 1998, Lars mengusir beberapa penonton karena diduga membuat keributan dan mengibarkan bendera Nazi. Selain itu, Lars dan tim Armstrong selalu mengatakan di hadapan media sangat menentang aksi rasisme dan memiliki hubungan dengan gerakan antifasis. Pada tahun 2000, Armstrong mulai sibuk dengan transplant band proyekannya setelah Rancid merilis album kelimanya yang dianggap gagal secara komersial. Hal itu menimbulkan konflik internal karena Lars merasa jika Armstrong lebih mementingkan band proyekannya daripada Rancid yang telah mereka bangun bersama. Hal itu membuat Lars kecewa yang kemudian mendirikan band street punk bernama Lars Prediction and the Bastard. Saat diwawancara, Lars mengatakan jika ia ingin membuat gebrakan yang tidak bisa dilakukan bersama Rancid. Band barunya dibentuk sebagai ruang kreatif untuk menyalurkan pandangan politiknya terhadap isu sosial dan kelas pekerja. Banyak lagunya menceritakan tentang kemiskinan, mengkritik kapitalisme, dan aksi panggungnya bersama band barunya terlihat lebih agresif di mana ia selalu menantang para penonton yang mencoba membuat kerusuhan. Hubungan Lars dan Armstrong akhirnya kembali membaik setelah 9 tahun terlibat perbedaan pendapat dan Rancid akhirnya merilis album terbarunya pada tahun 2009. Mereka berdua kemudian muncul dalam film dokumenter yang menceritakan kehidupan musisi punk yang mulai menua. Kisah persahabatan dan konflik mereka sampai digambarkan oleh para jurnalis sebagai drama paling ikonik dalam sejarah punk. Dan mereka telah membuktikan kepada dunia jika loyalitas dan persahabatan lebih penting dari segalanya. Sampai saat ini Lars Prediction masih aktif dalam menyebarkan pengaruhnya bersama Rancid. Kehidupan dan masa kecilnya adalah cerita klasik di mana seorang anak tersesat dan bermasalah bisa menjadi orang paling dihormati di dalam skena punk dunia. Ia telah motivasi jutaan anak muda agar bangkit dari keterpurukan dan menjalani hidup sesuai dengan keinginan sendiri. Karena hal itu, para jurnalis menggambarkan Lars sebagai salah satu musisi punk paling berpengaruh di dunia. Lalu film pun selesai. Jalanan mengajarkan satu hal, jangan pernah berharap diselamatkan tetapi bangkit, berdiri untuk menyelamatkan diri sendiri. By Tukang Cuangki. Yuhu.